siapa yang menuntut ilmu tujuannya supaya dapat ilmu doang, pinter atau bisa hafal, tujuannya itu doang, dia nggak mau ngamalin tadi itu, maka seperti orang yang tidak ada akalnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majlisul ilmi, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan catatan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Hadirin sekalian, selanjutnya dalam fasal yang menjelaskan tentang perintah dan anjuran memperbagus dan memperbaiki niat, bahwa di dalam niat itu sendiri memiliki syarat. Sehingga kata beliau al-Imam Haddad, wa yushtaratu li sidqin niyati ay yakuna biha al-amal, dan disyaratkan untuk benarnya niat, untuk menunjukkan benarnya niat itu, artinya benar-benar niatnya, bukan cuman niat-niatan ataupun main-mainan, ya. Lisidqin niyah, untuk menunjukkan kebenaran niatnya. Ayyakuna biha al-amal, dan syaratnya apa? Maka dia harus mengamalkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Niat itu kan ada ketika ada satu amalan, dia mengerjain apaan nih? Nah, diniatin. Kalau contohnya dalam kebaikan itu dia niat untuk ini, nah, maka untuk menunjukkan benarnya niat dia, ayyakuna biha al-amal, maka harus dia amalkan, maka dia harus lakukan apa yang sudah dia niatkan itu. Apa contohnya? Faman yatlubul ilma maka siapa orangnya, yatlubul ilma, siapa orangnya, siapa yang menuntut ilmu, ngaji, ya, masalan, wa yaz'umu anna niyatahu fi tahsilihi ay ya'mala wa yu'allim. Niat dengan menuntut ilmunya kita apa? Wa yaz'umu, dan dia berkeinginan bahwa niatnya di dalam menuntut ilmu itu dua, ay ya'mal wa yu'allim, kita mengamalkan dan kita mengajarkan, kan gitu, ya. Memang itulah, seperti itulah sebaiknya ketika kita menuntut ilmu, ada tujuan, ya. Selain kerjaan ataupun duduknya di majelis ilmu itu sendiri dapat pahala yang begitu luar biasa, tetap apa motivasi kita, gitu, niat. Kalau bahasanya orang mau jadi caleg, jadi ketua, visi misinya apa, kan gitu. Tujuannya apa, keinginannya apa, niatnya apa. Kalau menuntut ilmu, memang kata ulama, ayyamal wa yu'allim. Kalau bisa kita niat
selain buat diri kita sendiri ayamal, gitu ya. Kita nuntut ilmu buat diri kita, kita amalkan, wa yu'allim. Kemudian kita mengajarkan orang lain. Ya. Supaya jangan dikatakan termasuk nanti kita ngerti satu urusan, kita punya ilmu dalam ilmu agama, ilmu syariat, ilmu tentang ibadah misalnya, lalu kita diam, fakatamahu, man alima ilman fakatamahu wa katamahu. Diancam tuh Nabi dalam hadisnya, siapa yang memiliki satu ilmu, khususnya ilmu agama, lalu dia umpetin, dia nggak kasih tahu orang, ada kemunkaran dia nggak nasehatin, dia diem aja. Itu maknanya tuh, bukan dia ngajarin doang, ada kemunkaran dia diem, ada yang nggak bagus dia diem. Nah, itu namanya fakatamahu, dia umpetin tuh, dia nggak sebarin, dia nggak ajarin orang. Maka kata Nabi, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aljamahu birijami minan nar, maka orang itu akan dipersiapkan dimasukkan ke dalam neraka. Ngerti itu dia, alim dia, punya ilmu tapi nggak mau diajarin. Iya, pelit ya. Justru kata Sayyidina Ali, perbedaan ilmu sama harta, kalau harta secara zahir kita keluarin berkurang secara zahir, Pak, tapi tetap secara barokah bertambah. Secara zahir memang kelihatannya berkurang. Itu kata Sayyidina Ali, al malu yanqusu bil infaq. Harta itu berkurang secara zahir, secara hitungan kalau dikeluarin. Paham tuh ya? Jangan disalah artiin, tapi bukan terukan kalau sedekah duitnya habis, bukan. Secara zahir, karena mau dibandingin sama ilmu. Nah, wal ilmu yazidu bil infaq. Sedangkan ilmu kalau diinfakkan, apa dikasih tahu orang, disebarin, justru makin bertambah ingat kita, bertambah nempel, bertambah pengen kita ngamalin lagi, terus kita jaga. Nah, itu maknanya kata Zinali, al ilmu yazidu bil infaq. Al ilmu itu bertambah, akan berkembang, akan menempel dalam hati kita, dan insya Allah akan kita jaga itu ilmu, termasuk juga pengamalannya. Nah, jadi orang menuntut ilmu memang sebaiknya dia punya niat, bukan sekedar menuntut ilmu, tapi yang pertama apa? Wa ya'mal, kerjain dulu. Nah. Wa yu'allim, dan kalau memang dia bisa mengajarkannya. Maka di sini dikatakan, kata Imam Haddad, wa yu'allim, dan ajarin. Maka nggak mesti jadi ustad, nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ulama. Kita pulang masing-masing dari sini, Pak, ya, pulang dari sini kita ketemu keluarga kita, minimal siapa? Bini kita. Kalau bininya satu, kalau bini dua, nah bini-bininya itu ketemu. Ya itu aja dah, ya, itu. Dia ketemu bini kita mau ngajarin, duduk ya. Kalau istri yang soleha kadang begitu ya, nggak lama, paling 5 menit 10 menit kita panggil dah, sambil ngopi sambil ngeteh kan gitu. Jadi ada omongan yang bermanfaat. Tadi ngaji di Masjid Nurul Huda tentang apa ya, tentang ilmu misalnya ya, tentang fadilah satu hadis ilmu begini. Nah, udah, itu namanya kita ngerti, kita ajarin, kita ngajarin, supaya juga tujuannya kita ajarin itu dia bisa ngamalin juga. Kalau kita udah pasti harus mengamalkan, karena memang tujuannya tadi ya. Jadi yang pertama, tujuan menuntut ilmu mengamalkan, wa yu'allim, dan mengajarkan. Nah, nggak usah jauh-jauh orangnya, orang yang dekat sama kita dulu dah ya. Apalagi kita sebagai suami, ada orang yang menjadi tanggung jawab keilmuannya dalam diri kita. Siapa? Itu dia, istri kita ya. Tanggung jawabnya kita itu, Pak. Urusan agamanya, ibadahnya kita yang tanggung jawab. Sholatnya dia berantakan, sholatnya dia masih kelihatan auratnya, tanggung jawab kita. Seperti dalam sujud
Kadang mungkin yang mudah-mudahan nggak ada di kampung kita ya, jamaah sekitar sini. Kadang ibu-ibu itu kalau dia nggak perhatiin ketika sujud, kakinya kelihatan, kulitnya maksudnya, kakinya kelihatan kulitnya itu. Lagi sujud. Kalau lagi diri, kalau lagi ruku, ya tertutup dengan bumi kan gitu. Tapi kalau lagi sujud, begitu. Itu tidak sah karena terbuka auratnya. Ya, ntar pulang dari sini cobain cek cara sholat bini kita. Jangan kasih tahu dulu. Bayang duha dah ntar. Bayang zuhur belum waktunya kan gitu. Bayang duha dah, bayang lihat dari belakang. Dimin dulu. Kalau memang udah bagus, alhamdulillah. Tapi kasih tahu juga alhamdulillah tadi udah bener. Ya udah ketutup auratnya. Kadang mungkin bisa jadi ketutup karena kebenaran, panjangan tuh mukenahnya. Terus sebenarnya belum tahu. Apa-apa kita kasih tahu juga. Nah, seandainya masih terbuka, ya kita yang ngelihat wajib menutupinya. Nah, kemudian setelahnya kita kasih tahu itu bahwasanya itu termasuk aurat. Nah, ini contoh cara mengajarkan ilmu yang kita udah punya, kita tuntut ilmu kita dapat, lalu kita ajarkan kepada orang yang terdekat kita, khususnya istri, karena istri itu menjadi tanggung jawab kita, Pak. Ya, kalau dia nggak tahu ibadah, maka suami yang ngajarin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki suami itu menjadi qawamun, qaim, pemimpin yang menegakkan, ya, yang mengatur semua urusan di rumah, termasuk urusan istri. Dari masalah ibadahnya, laki itu suami yang harus bertanggung jawab. Jadi gimana? Ajarin dia cara ibadah. Kalau kita nggak bisa ngajarin, gimana? Kasih dia izin untuk menuntut ilmu, pergi ngaji. Tapi bilangin ngajinya jangan 3 jam. Ya. Ini ngaji setengah jam, pulangnya jam 4, di zuhur jalan. Ya baca kitabnya sih, ceramahnya setengah jam, pulangnya habis asar. Mampir ngobrolnya 2 jam, ngaji setengah jam doang. Ngaji bilangin ngaji yang benar, ya. Kan kebanyakan begitu, ya. Nah, jadi tujuan menuntut ilmu ya'mal wa yu'allim, ya. Tapi yang pertama apa yang paling inti, mengamalkan, ya. Kita menuntut ilmu, kita amalkan. Fa in lam yaf'al dzalik 'inda tamakkuni minhu. Nah, contoh menuntut ilmu kan untuk diamalkan. Maka apabila dia tidak kerjakan itu, dia nggak amalin itu, inda tamakkuni minhu, ketika mampu sebenarnya dia bisa tuh mengamalkan. Di saat tahu satu ilmu dia bisa amalin sebenarnya, cuman nggak kerjain, males gitu. Kan gitu bayangan kita ngerti tahu tapi kita nggak ngamalin. Karena apa? Malas kebanyakan, ya. Malas mesegen, ya. Nah, jangan. Tujuan menuntut ilmu rubah pemikiran kita, jangan sampai cuma sekedar aja kita duduk, tapi harus ada yang kita amalkan. Nah, itu tujuannya. Inda tamakkuni minhu, padahal dia mampu tuh untuk mengamalkannya. Sholat sunnah misalnya, bisa ada ba'diyah, tapi nggak pernah sholat sunnah, pulang aja. Padahal ngaji itu, gitu. Ya. Nah, faniyatuhu ghairu shadiqah. Berarti niatnya tuh orang menuntut ilmu tidak benar, artinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Jadi ingat ya, memang tujuan orang menuntut ilmu talabul ilmi lil amal, talabul ilmi lil amal, menuntut ilmu untuk diamalkan. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan wahuma jauharan, ilmu sama amal itu ibarat 2 mutiara, 2 perhiasan, 1 paket. Kata Imam Ghazali, jauharan 1 paket. Berarti kalau 1 paket, 1 aja nggak ada, gimana? Kagak komplit, kagak jadi, nggak dibilang itu perhiasan.
jauharan, satu paket perhiasan. Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, beliau mengibaratkan ilmu amal apa? Al-ilmu bimanzilati syajarah wal amalu bimanzilati thamarah. Cakep banget. Kata Syekh Nawawi, ilmu itu ibarat pohon. Ilmu itu pohonnya. Wal amalu bimanzilati thamarah, sedangkan amalnya itu adalah buahnya. Kan nyambung, nggak ada yang bisa dipisah. Orang nanam pohonan pasti pengen menghasilkan, menikmati, memanfaatkan buahnya. Beli dah pohon duren, dibela-belain tuh 3 juta duren musangking, kan gitu. Tahu ya? Nggak tahu, iya aja udah. Yang dari Malaysia, yang kecil kuning warnanya, ini bukan Sukabumi, bukan. Itu mahal mang, segitu aja bisa 400.000 ya. Saya kata orang doang dulu pernah dibawain itu, sampai sekarang nggak dibawain lagi udah. Ya alhamdulillah masih sempat ngerasain itu waktu masih di Pancoran gitu. Ya itu karena dekat total apa kata ke situ. Dia beli dah tuh pohon duren mahal, kan tujuannya apa ya biasanya? Untuk bisa ngerasain, menikmati, memanfaatkan dari pohon duren ini. Cakep tuh, berbuah, numbu dulu, berkembang tuh pohon, berbuah. Sebelum berbuah berkembang dulu, ya. Sampai ada disebut kembangnya kembang duren tuh, ditumis enak banget tuh. Ya. Iya, sasabeni ya. Itu. Orang dulu masih ngerti dah tuh. Berbuah tuh pohon duren. Dia nggak makan, dia nggak apa-apain, dia nggak kasih orang, dia nggak sedekahin, yarin busuk jatuh dimakan kampret. Orang apa namanya itu? Ya. Selain pelit, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebut orang gila, orang stres. Ngapain beli pohon mahal-mahal? Punya ilmu tapi dia tidak amalkan, itu maknanya. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, orang yang tidak mengamalkan ilmunya al-jununu adalah orang gila. Contohnya kayak gitu tuh, beliau jelasin tuh. Kok dikatakan orang yang menuntut ilmu lalu tidak mengamalkan seperti orang gila? Iya, diibaratkan tadi tuh. Pohon dia beli, ya udah cakep, udah berbuah semuanya. Dia nggak ambil manfaatnya, taruh dia nggak makan, sedekahin kek, kan dapat pahala, dapat manfaatnya. Dia enggak, udah mana aja ngelihat mondasal bakhir mang intinya itu. Ya, bakhir lah, stres juga dia orang gila. Nah, nih, ya, jadi nggak bisa dipisahkan itu al ilmu bil amal. Ya. Makanya ada ya dalam hadis Nabi, siapa yang menuntut ilmu tujuannya supaya dapat ilmu doang, pinter atau bisa hafal, tujuannya itu doang, dia nggak mau ngamalin tadi itu, maka seperti orang yang tidak ada akalnya, ya. Karena tujuan orang menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Dia seperti ibarat pohon dengan buahnya, ya. Buah ada kalau ada pohonnya. Kalau ada buahnya doang, pohonnya kagak, itu namanya berkat. Ya. Ikan nggak kayak beli, nggak kayak nanam gitu. Jadi kasih berkat mulu gitu. Pisang nggak pernah habis-habis di rumah gitu. Pohon kagak, jambu, Jamaika, doa jantok, pohon jambu Jamaikanya banyak banget tuh. Saya nggak kayak nanam, dikirimin aja udah. Alhamdulillah. Nah. Jadi artinya dua-duanya harus ada, ya, secara akalnya itu. Ilmu harus diamalkan. Beramal tanpa ilmu nggak diterima itu. Fakulu man a'maluhu fakulu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya tertolak, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak diterima. Orang sembarangan, ya, sholatnya sembarangan, nggak ada ilmunya, nggak pakai ilmu, hajinya sembarangan, ya, umrahnya, semua ibadahnya. Ya, maka inilah pentingnya dua komponen antara ilmu dan amal yang harus sejalan dan yang harus bermanfaat semuanya, ya.
harus ada kedua-duanya. Faniyatuhu ghairu shadiqah. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk diamalkan dan diajarkan, lalu ketika mampu dia mau mengamalkannya tapi dia nggak kerjain, maka berarti nggak benar niatnya, nggak sesuai. Wa kaman yatlubud dunya wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajli al-istighna 'anil nas wa at-tasadduqi 'ala al-muhtajin wa sillatil aqrabin. Contoh yang kedua, orang yang tidak sesuai niatnya dengan pengamalannya, seperti orang yang mencari dunia, ya cari rezeki, kan cari dunia, mencari dunia kan mencari rezeki, ya. Dunia itu dunia mata, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari dunia, ya apa aja dah, dari jabatan, pangkatnya, materi, hartanya, cari duit, cari rezeki, ya, dalam bentuk macam-macam dari itu, kerja, pengusaha, pejabat, penguasa dan yang lainnya. Wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajli al-istighna 'anil nas. Kadang pasti ada motivasinya. Apa tujuan kita mencari rezeki, ya, mencari dunia? Dia wa yaz'umu, berkeinginan, azam, ya, bahwasanya dia mencari dunia, mencari uang, mencari materi, ya, menjadi pejabat itu kan ada penghasilannya, li ajlil istighna'i 'anil nas. Bagus, mencari rezeki, bahasanya cari duit, ya, tujuannya untuk supaya tidak meminta-minta kepada orang. Istighna 'anil nas, itu maknanya. Istighna bahasanya itu nggak butuh kepada manusia, berarti nggak minta-minta maksudnya, supaya jangan minta-minta mulu deh, kagak enak, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, kerja dah, cari duit, cari rezeki. Tujuannya apa? Supaya nggak minta-minta lagi sama orang, ya. Wa tasadduqu 'alal muhtajin. Tujuan yang kedua, dicari rezeki, dicari dunia, didapat tuh dunia, tujuannya untuk bersedekah, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasillatil aqrabin, dan untuk menyambung hubungan kerabat. Apa maksudnya? Dengan duitnya dia mau kasih saudaranya, ya. Justru kata Nabi, sedekah yang paling bagus sebelum ke orang lain itu ke saudara. Saudara, kerabat itu saudara kita, abang kita, adik kita, empok kita, ya. Di bawahnya ponakan, paman, itu. Ya, tapi yang paling dekat saudara, kerabat, satu darah. Itu paling afdol. Paling afdol kata Nabi, orang itu bersedekah kepada saudaranya dulu, baru ke orang lain. Lihatin tuh Islam begitu menjaga hubungan silaturahim. Sebab beda ketika kita bersedekah kepada saudara, di situ ada pahala 2. Tapi kalau ke orang lain aja cuma 1, sedekah doang. Ke orang lain pahala sedekah doang dapatnya. Gede banget itu memang, udah. Tapi kalau sedekah, berinfak sedekah kepada saudara, dapat pahala 2. Pahala sedekah dapat, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Tuh, kata Nabi. Makanya penting dan didahulukan saudara sebelum yang lain. Ntar apa jadinya itu, saudara juga ngomongin doang. Wah, tuh Sanong apa? Baik banget misi fulan, kata. Kita nggak ada yang pernah dikasih deh, kata. Habis dah, putus, ya, selek, marah, nggak negor, padahal abangnya tuh adiknya, empoknya. Nah, mungkin karena perlakuan kita juga tidak perhatian kepada mereka. Padahal Nabi, agama kita sudah mengajarkan yang paling bagus adalah kepada saudaranya, ya. Bahkan orang yang bersedekah kepada orang lain dulu, ingat itu, kepada orang lain dulu dipentingin, saudaranya kagak, maka kata Nabi, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasihatul Dunia itu, sedekahnya enggak diterima
sebelum dia perhatian sedekah kepada saudaranya. Nah, kalau duit rezekinya banyak lagi nggak apa-apa ya, ke saudara dikasih, ke orang lain dikasih. Ya, subhanallah. Ini sampai dimasukkan dalam tujuan itu, kata Imam Haddad. Tujuannya dia punya duit bisa menyambung silaturahim dengan kerabatnya. Fa illam yaf'al dzalik 'inda al-qudrati 'alaihi maka apabila dia tidak kerjakan itu, yang tadi cari duit tujuannya supaya kagak minta-minta lagi sama orang, ini masih minta-minta aja, padahal dia bisa tahan itu kan udah punya rezeki ya. Dia cari dunia tujuannya untuk apa tadi? Sedekah, ini nggak pernah sedekah juga kepada saudaranya kagak. Maka fala azhara li niyatihi, maka berarti itu orang tujuannya atau niatnya tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan di awalnya. Artinya penting dalam amalan itu, dalam niat itu benar-benar, dalam niat itu harus benar-benar buktikan sesuai dengan tujuan kita di awal. Cari rezeki untuk supaya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Benar ya, dapat duit kasih udah tuh ya. Kalau dapat duit, kalau dapat amplop saya buka di depan ini saya kasih amplopnya. Bercanda ya, kasih juga isinya nafkah ya, nafkah mau harian boleh, mau bulanan boleh, wajib kalau kita ya, semampunya, tapi bilangin lu jangan minta yang kagak-kagak gitu. Karena istri yang solehah adalah yang diridhoi oleh suaminya, yang menerima berapapun yang diberikan oleh suaminya gitu. Ini pengajiannya enak disampaikan di hadapan ibu-ibu untuk pengajian ya gitu. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita, kepala keluarga semuanya diberikan sehat, berkah, bisa mencari rezeki, dan insyaallah yakin dengan Allah, yakin dengan kekuasaan Allah, yakin dengan anugerah Allah, bahwa urusan rezeki itu pasti kalau kita melakukan kebaikan. Apalagi duduk di majelis ilmu, jelas Pak kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu tanggungan rezekinya khusus. Secara umum kita dapat nih tanggungannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuh, tidak ada satu makhluk pun yang melata, satu makhluk melata pun di dunia ini tuh, kecuali semuanya udah ditanggung rezekinya. Sampai dalam kitab burung aja itu bisa makan dari celah-celah sulitannya ikan paus giginya. Udah diatur semua manusianya, binatangnya, itu jaminan umum. Takafulun amun disebutnya, jaminan umum, tapi di luar jaminan umum ada jaminan khusus, takaful khas, itulah bagi orang yang menuntut ilmu. Kita cari duit juga, cari rezeki, kita usaha sambil ngaji namanya, maka Allah berikan kemudahan. Disebutkan makna hadis itu bahwa asalnya Allah menanggung secara khusus rezekinya orang yang menuntut ilmu. Dijelaskan oleh ulama hadis, Allah akan memudahkannya. Yang lain mudah, dimudahin lagi kita Pak, yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yang penting itu pertama harus keyakinan kita ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keyakinan yang mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an. Adapun niat itu la tu'athir fil ma'asi, niat baik maksudnya. Niat baik tidak berdampak, tidak berpahala, nggak ada pahalanya, justru sebaliknya bisa jadi dosa dia. Oh, kayak apa itu? Fil ma'asi syai'an, niat yang baik tidak berdampak, artinya tidak menjadikan pahala ketika diletakkan dalam kemaksiatan. Syai'an, apa tuh? Sedikit pun nggak ada kebaikannya. Padahal niat baik tuh, tapi nggak ada pahalanya. Sedikit pun pahala nggak ada. Berarti apa maknanya? Justru sebaliknya, jadi dosa. Kayak apa itu gambarannya?
kama anna at-tathhira la athara lahu fi najisil ain, seperti halnya membersihkan najis nggak ada gunanya. Air kencing kumpulin seember kumpulin dah, takut cuci gitu. Nggak ada gunanya, nggak ada apa, nggak manfaat, justru akan membahayakan dia. Itu maknanya. Manfaat kagak, madarat iya, menyusahkan iya. Jadi kena bajunya najis, jadi berlumuran najis, cipratan. Membersihin, menyuci air kencing gimana jadinya? Ya, najis dicuci, maaf, atau kotoran yang lain dah, nggak bisa. Ya, itu gambaran secara globalnya. Jadi tidak bisa niat kebaikan dimasukkan di dalam kemaksiatan, sebagaimana tidak bisanya najis ain, satu barang yang najis benar-benar najis, bukan muntah najis. Kalau muntah najis terkena najis masih bisa dibersihin. Ini najisnya benar-benar kotorannya itu, darah dah misalnya, kan darah najis tuh, dibersihin darah bisa gak? Untuk ada cuci darah lain lagi itu bukan. Ya. Nggak bisa. Seperti itulah niat baik tidak bisa diletakkan dalam kemaksiatan, justru akan menjadi madarat. Madaratnya apa? Dosa. Contohnya apa? Satu aja contohnya ya. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wadda'a annahu yaqsidu bidzalika idkhala surur ala qalbihi fa huwa ahadul mughtabin. Satu contoh. Contohnya gimana? Kita ngelihat faman wafaqa insanan, melihat seseorang berpapasan kebenaran. Orang lagi ngapain tuh? Ala ghibati muslimin. Oh, lagi pada ghibah, ngomongin orang, ngumpul ngerumpi. Nah, kalau ngerumpi isinya apaan? Nah, ngomongin panci. Yang punya panci diomongin, bukan barangnya kan, tapi orangnya. Ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Kita lihat nih orang, dalam hati kita punya niat baik nih, maksudnya begitu. Niat baiknya apa? Yarin dah, jangan diganggu, jangan diganggu. Dia beranggapan dengan dia diemin, dia nggak cegah tuh orang lagi pada ghibah, idkhalus surur ala qalbih, supaya dia girang pada itu. Nah, kalau saya larang ntar jadi marah, yarin dah biar dia girang. Tapi ada dua tuh maknanya ya, bisa orang nyindir, kita bisa juga. Nah, ini contoh yang benar-benar polos. Yarin dah biar dia pada senang ya. Emang dia saya mau kasih senengan kepada mereka, yarin. Saya nggak larang maksudnya. Lagi pada ghibah kita diemin aja. Kan dia girang tuh ya. Idkhalus surur ala mukmin, karena kata Nabi memang memberikan kebahagiaan, memberikan satu kabar gembira atau kegembiraan kepada orang beriman, itu pahalanya gede. Diniatin ke situ. Orang lagi ghibah didiemin aja. Kan kata Nabi, memberikan kegembiraan kepada orang pahala. Kagak bisa. Maka di sini dikatakan fahuwa ahadul mughtabin. Justru dia termasuk dikatakan orang yang ikut ghibah. Karena diam dalam kemunkaran, itu dalam hadis. Siapa yang melihat satu kemunkaran lalu dia diam, padahal dia mampu untuk menegurnya ataupun melarangnya, maka orang itu termasuk ditulis dalam kelompok orang yang melakukan kemaksiatan itu juga. Kita melihat satu kemunkaran, satu kemaksiatan, kita diam, maka kita termasuk orang yang ikut melakukan kemaksiatan. Maka penting hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kemungkaran nggak bisa diam kita, Pak. Yang pertama, siapa yang punya kekuasaan, jabatan, bisa main fisik, silahkan cegah tuh kemungkaran. Nggak punya kekuasaan, jabatan kagak, fisik kagak berani, fa illam yastati' fa bilisani, ngomong aja dah, tegur aja, nasihatin, larang dengan mulut kita. Nggak berani, walakan dia, habis gitu dah, nggak berani dah ya. Fa illam yastati' fa biqalbih,
Kalau nggak mampu juga, yang paling bawah, hati kita berontak. Kalau ditanya, hati kita nggak setuju juga tuh dengan kemunkaran, hati kita nggak suka dengan kemunkaran. Wa dzalika adhaful iman, meskipun itu paling rendahnya iman. Tapi kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya minimal hati kita dah. Nah kalau orang ini yang contoh ini nggak pakai hati lagi, udah demen juga, redok juga. Kan paling bawah nggak suka, oh ini orang ghibah, saya nggak suka nih ghibah, tapi dia mau larang kagak bisa. Nah itu ya. Kalau ini kan contohnya hatinya juga nggak berontak, justru yarin dah, kan pahala tuh, dia nganggapnya pahala lagi, kan memberikan kegembiraan, jangan diganggu, biar pahala. Nah kata Imam Haddad, justru orang itu termasuk orang yang berghibah, ya, bicarakan orang lain. Ini insyaallah mudah-mudahan kita dijaga diri kita, keluarga kita, khususnya diri kita dari perbuatan yang dilarang. Kita jauhkan itu semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi nur. Ya, nur itu cahaya. Maka sebut kata Nabi, al-ilmu nurun. Ilmu itu jadi cahaya. Insyaallah menjadi benteng buat kehidupan kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.